Ketika pendidikan tidak merata, harapan anak-anak terbantahkan. Kita tidak bisa terus-menerus menyalahkan keadaan, ketika kenyataannya adalah banyak dari kita memilih untuk tidak melihat masalah ini. Jangan berpura-pura semuanya serius saja. Saat di luar sana, anak-anak di daerah terpencil memimpikan pendidikan yang layak, sementara kita terjebak dalam kesenangan sendiri. Tidakkah kita mau bertanya, seberapa banyak kita peduli? Setiap kali satu anak terpaksa berhenti sekolah demi membantu orang tua, sudah seharusnya kita merasa tertegun. Kita hidup dalam kenyataan di mana pendidikan adalah hak, namun tidak semua anak mendapatkannya. Bagaimana mungkin kita bisa membiarkan keputusasaan ini berlanjut dan berpura-pura tidak terjadi? Mari kita hadapi kenyataan pahit ini dan mulai merenungkan apa yang seharusnya bisa dilakukan untuk mengubahnya. Setiap momen berlalu tanpa tindakan menjadi satu momen lagi yang hilang untuk generasi yang seharusnya mendapatkan kesempatan. Kita perlu menghentikan siklus ini. Ini saatnya bagi kita untuk keluar dari kenyamanan kita dan mendengarkan jeritan harapan anak-anak yang tidak terjawab. Mereka adalah masa depan kita dan jika kita tidak bertindak sekarang, siapa yang akan melakukannya? Ketidakadilan yang terus berlanjut tidak mencerminkan masyarakat yang kita inginkan. Mari kita jaga masa depan mereka, karena disinilah kita dapat mulai berkontribusi pada perubahan. Setiap langkah kecil dapat menjadi batu loncatan menuju kesetaraan dalam pendidikan. Di banyak daerah, pendidikan adalah mimpi yang terus mengambang jauh di atas sana. Anak-anak yang seharusnya mendapatkan kesempatan emas untuk belajar, malah dipaksa menjalani hidup keras yang tidak adil. Bagaimana kita bisa berdiri dengan tenang ketika menyaksikan mereka berjuang dalam kekurangan? Keterbatasan fasilitas, buku yang tidak memadai, bahkan guru yang tidak dapat diandalkan menjadi hambatan besar. Mereka bukan hanya anak-anak, mereka adalah korban dari ketidakadilan sistematis. Mereka yang lahir dalam keluarga kurang mampu seringkali menyadari bahwa harapan mereka mengecil sejalan dengan biaya pendidikan yang semakin melambung. Pendidikan menjadi alat untuk yang sudah memiliki, sementara yang kurang beruntung dibiarkan terpuruk. Ketidakadilan ini memunculkan perasaan putus asa. Rasanya, dunia ini terlalu besar untuk mereka genggam, dan mimpi-mimpi mereka semakin redup. Bayangkan seorang ibu yang berjuang seorang diri, mengumpulkan sisa-sisa uang hasil kerja kerasnya hanya untuk membayar uang sekolah anaknya. Ketika dana tidak cukup, pendidikan anaknya pun jadi taruhannya. Sementara itu, anaknya melihat teman-teman sebayanya bersekolah, bergaul, dan memiliki masa depan. Dia hanya bisa diam dan memendam rasa iri, merasa terasing dalam komunitasnya sendiri. Tidak ada yang berani berteriak dan mengatakan, "Cukup," sementara anak-anak terus berjuang dengan beban yang tidak seharusnya mereka pikul. Rindu untuk mengenyam pendidikan menjadi semacam penjara batin. Saat berusaha belajar dengan apa yang ada, mereka justru dihadapkan pada kenyataan bahwa impian tertinggi mereka mungkin tidak lebih dari sebuah ilusi. Ini bukan hanya tentang hati, tapi juga tentang keadilan di dalam sistem kita. Pertanyaannya, sampai kapan kita akan tutup mata? Setiap harapan yang dipendam menyimpan potensi untuk mengubah dunia. Namun, tanpa tindakan, semua itu hanya akan berakhir sia-sia. Yang kita butuhkan sekarang adalah aksi nyata untuk mendobrak dinding ketidakadilan ini, bukan hanya harapan dan doa. Ketika satu suara berani berbicara, harus ada ribuan lain yang mendukung. Apa yang bisa kita lakukan untuk mendukung mereka? Sebuah pertanyaan yang harus ada di kepala kita masing-masing. Karena pada akhirnya, jika tidak kita, lalu siapa lagi yang akan membela hak mereka? Setiap anak berhak mendapatkan kesempatan untuk bermimpi dan menggapainya, bukan terbelenggu oleh situasi yang tidak mereka pilih.
Pendidikan adalah lumen harapan yang harus kita sebarkan kepada semua. Jangan tunggu sampai terlambat untuk menyadari bahwa harapan anak-anak kita adalah tanggung jawab bersama. Mari kita terbuka dan mulai memperjuangkan hak pendidikan bagi setiap anak. Ini bukan hanya tentang mereka, namun juga tentang masa depan kita semua. Ada seorang mahasiswa bernama Rina yang selalu menunda tugas. Setiap malam, dia terjebak dalam kebingungan, menanti inspirasi yang tak kunjung datang. Sementara teman-teman sekelasnya rajin belajar dan saling membantu, Rina justru merasa terasing. Dalam jiwanya, rasa ketidakadilan menyatu dengan rasa kurang percaya diri. Seharusnya dia bersyukur bisa kuliah, tetapi peluang yang sama tidak dimiliki sahabat-sahabatnya di daerah terpencil. Tengah malam, saat Rina duduk di depan laptop dengan tumpukan buku di sampingnya, ada suara hatinya yang bertanya, "Apa yang sudah kau lakukan untuk mendukung mereka?" Tapi dia hanya membalas dengan keheningan, karena semua usaha sudah terasa sia-sia. Temannya, Arif, menceritakan betapa sulitnya dia mendapatkan izin untuk melanjutkan pendidikan. Di daerahnya, pendidikan seringkali menjadi barang mahal yang hanya bisa dijangkau oleh mereka yang beruntung. Cerita-cerita ini menggugah Rina untuk bergerak. Dia mulai mencari tahu bagaimana bisa berkontribusi, mungkin dengan mengajar anak-anak di desanya yang tidak bisa melanjutkan sekolah. Dia pergi ke desa dan menyaksikan langsung bagaimana anak-anak itu berjuang untuk mimpi mereka. Ketika melihat wajah-wajah ceria mereka, Rina merasakan adanya semangat yang meluap. Mengetahui bahwa pendidikan adalah kunci untuk membuka pintu harapan, dia memutuskan untuk tidak hanya fokus pada diri sendiri. Dia ingin memastikan mereka juga mendapatkan kesempatan yang seharusnya. Di saat yang sama, Rina merasakan tekanan luar biasa dari orang-orang sekitar. "Kenapa kau repot-repot?" tanyanya pada diri sendiri. Namun, ada keinginan yang tumbuh dalam hatinya, untuk memberikan yang terbaik bagi generasi di bawahnya. Dia mau agar anak-anak itu tidak merasakan apa yang dialaminya, berhadapan dengan dilema pilihan yang sulit. Dia harus menjadi jembatan antara mimpi dan kenyataan. Dengan tekad yang kuat, Rina mulai membagikan pengalamannya di media sosial, mengajak orang-orang untuk berkontribusi. Awalnya, tidak banyak yang merespons. Namun, seiring berjalannya waktu, dia akhirnya menemukan sekelompok teman yang sejalan. Mereka membangun komunitas belajar untuk anak-anak yang putus sekolah, meruntuhkan tembok ketidakadilan yang menghimpit. Perlahan, Rina semakin menyadari bahwa tidak ada yang lebih berharga dibandingkan berbagi pengetahuan dan pengalaman, walau dengan cara sekecil apapun. Ketika melihat semangat di wajah mereka, Rina merasa terinspirasi. Pengalaman itu seolah memberikan pelajaran bahwa harapan adalah sesuatu yang harus senantiasa kita perjuangkan. Kini, perjuangan yang dia lalui tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga bagi banyak anak dengan potensi yang tertahan. Rina berkomitmen untuk menjadikan pendidikan sebagai lampu pemandu bagi generasi mendatang. Dia ingin menjadikan pengalaman hidupnya sebagai batu loncatan untuk membantu mereka menggapai impian. Menyadari bahwa setiap effort bisa menghasilkan transformasi, dia merasa ada makna dalam setiap detik yang dihabiskannya bersama mereka. Pekan demi pekan, komunitas belajar Rina mulai ramai didatangi anak-anak dari berbagai latar belakang. Namun, di balik pencapaian itu, muncul tantangan yang tak terduga. Tanpa dukungan yang memadai, Rina dan kawan-kawannya berjuang untuk menjaga semangat. Mereka harus menciptakan metode yang dapat membantu anak-anak agar tetap tertarik dengan pembelajaran. Rina merasakan setiap kali seorang anak tanpa kehilangan harapan, jiwanya pun ikut terbakar.
Setiap tantangan seolah menuntut Rina untuk mencari cara baru untuk beradaptasi. Apakah pendekatan berkala terlalu kaku? Dia memutuskan untuk mengadakan kegiatan outdoor yang bisa membuat mereka lebih dekat dengan alam sekaligus belajar dari pengalaman langsung. Melalui berbagai metode yang variatif, Rina perlahan-lahan menemukan cara untuk mengangkat semangat belajar. Suatu hari, ada salah satu anak bernama Andi, yang datang padanya dengan mata penuh harapan. Andi ingin belajar berbicara di depan umum, sesuatu yang tidak pernah terpikir sebelumnya. Melihat semangat Andi, Rina merasa jalan menuju terang semakin terbuka. Dia menciptakan program berbicara di depan umum, di mana anak-anak diizinkan untuk berbagi cerita hidup mereka. Dengan cara ini, Andi tidak hanya belajar mendalami keperanien, tetapi juga berkontribusi dalam mengubah pikiran teman-teman sebayanya. Tiba saatnya komunitas belajar Rina mengadakan pentas seni untuk menampilkan kemampuan anak-anak. Detik-detik menjelang acara itu penuh ketegangan. Rina melihat banyak wajah bersemangat, namun tak bisa dipungkiri, beberapa di antara mereka masih merasakan kecemasan. Dia ingat kembali perjuangannya dan menjelaskan kepada mereka bahwa setiap proses adalah bagian dari perjalanan yang akan membentuk siapa diri mereka kelak. Dia menekankan bahwa tidak ada yang salah dengan merasakan ketidaknyamanan, karena dari sanalah muncul pertumbuhan. Acara pun berlangsung meriah, membawa kebanggaan tersendiri bagi anak-anak. Mereka bisa menyampaikan pesan yang ingin disampaikan kepada orang-orang dewasa. Saat melihat senyuman di wajah mereka, Rina tahu bahwa ini adalah titik balik yang bisa memberikan harapan baru dengan adanya pendidikan yang lebih adil. Dari momen itu, semangat baru mulai tumbuh, menyatu dalam diri masing-masing anak. Pemikiran mereka menjadi lebih dinamis, dan perlahan-lahan, ide-ide baru mengalir, membuat mereka percaya bahwa mereka bisa mencapainya dengan baik. Rina pulang dengan oleh-oleh kebanggaan dan kepercayaan baru. Apa yang sebelumnya dianggap mustahil kini bisa dijangkau. Ini bukan lagi sekadar komunitas belajar, tetapi sebuah lembaga yang memancarkan harapan dan inovasi, di mana setiap anak dapat bermimpi lebih besar dan meraih kebebasan melalui pendidikan. Rina bertemu dan berbagi pengalaman dengan berbagai komunitas lain, bersinergi dalam visi untuk menjadikan pendidikan sebagai hak dasar, bukan sekadar impian. Kita seringkali meremehkan kekuatan yang dimiliki oleh pendidikan. Jangan biarkan keinginan kita terhambat oleh ketidakadilan yang melanda. Setiap langkah kecil yang diambil hari ini memiliki dampak yang luas di masa depan. Kita dapat membangun jembatan bagi anak-anak sekaligus memberikan mereka kesempatan untuk bersinar. Semua orang berhak merasakan sinar harapan. Saat kita bercermin, ingatlah bahwa masa depan mereka bergantung pada tindakan kita hari ini. Mari tunjukkan bahwa kita peduli dan bahwa tidak ada satu anak pun yang harus terjebak dalam kegelapan. Mereka berhak untuk bercita-cita, mendapatkan perhatian, dan meraih pendidikan yang layak. Bersama, kita bisa mengubah masa depan mereka. Ingat bahwa setiap kontribusi, sekecil apapun, dapat membuka jalan untuk masa depan berpendidikan. Jangan biarkan ketidakadilan ini terus berlanjut. Segera bangkit dan bergerak. Jangan hanya bicara, tetapi lakukan hal-hal kecil dalam kehidupan sehari-hari. Jadilah bagian dari perjuangan mereka, karena apa yang kita lakukan hari ini adalah investasi untuk hari esok. Setiap usaha akan membuahkan hasil, dan kita pasti bisa. Mari kita buktikan bahwa kita adalah agen perubahan. Sejarah akan mengingat kita bukan hanya karena kata-kata, tetapi karena tindakan nyata kita. Dengan kolaborasi antara individu dan lembaga, kita bisa wujudkan pendidikan yang merata untuk semua. Ayo,
Tunjukkan komitmen kita untuk memastikan setiap anak memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan adil. Kita adalah agen perubahan, dan kita bisa melakukannya jika kita bersatu dalam keyakinan dan aksi.